Hai selamat pagi Kak. Mari kita gas bro. Jangan lupa subscribe-nya. Meskipun itu adalah kekuatan peringkat emas itu tidak terkenal di seluruh prefektur Pine. Karena ada kekuatan peringkat emas yang tak terhitung jumlahnya di seluruh prefektur. Namun, kota pencerahan bela diri telah menjadi pusat perhatian prefektur hari ini. Seorang murid sekolah pedang kuno telah menghancurkan peti mati neraka Dao Order, membunuh 2 muridnya dari jalan duniawi, dan seorang murid dari jalan surgawi. Ini bisa dikatakan pertama kalinya sekolah pedang kuno menamparkan Ordo Dao begitu keras. Sekolah pedang kuno telah menjadi musuh Ordo Dao selama bertahun-tahun, dan murid-murid mereka akan bertarung secara praktis setiap kali mereka bertemu. Selama bertahun-tahun, kedua belah pihak kadang menang dan kalah. Tapi kali ini, itu bukan hanya pertempuran sederhana, dan itu bukan hanya soal menang atau kalah. Kali ini masalah hidup dan mati. Kematian beberapa tidak ada artinya bagi kekuatan seperti Dao Order dan sekolah pedang kuno. Menurut pendapat mereka, murid-murid mereka bisa mati, tetapi mereka tidak bisa kehilangan muka. Kali ini, Yang Ye menamparkan wajah Dao Order dengan sangat keras dan dapat dikatakan bahwa Yang Ye menginjak wajahnya. Jadi, jika Yang Ye benar-benar bisa kembali ke sekolah pedang kuno, maka tidak ada keraguan bahwa wajah Dao Order tidak akan diinjak begitu saja, itu akan benar-benar diinjak-injak. Selain itu, sejak saat itu dan seterusnya, Ordo Dao akan selamanya berada di bawah sekolah pedang kuno. Tidak hanya itu, tetapi juga tidak dapat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di hadapan kekuatan peringkat platinum lainnya juga. Jadi, Dao Order bertekad untuk membunuh Yang Ye, dan dia tidak bisa mati begitu saja. Pada saat ini, para pembudidaya dari seluruh prefektur berdiri di sekitar platform teleportasi di kota pencerahan bela diri. Namun, yang paling mencolok dari mereka semua adalah 2 kelompok orang yang berdiri di kiri dan kanan platform teleportasi. Kelompok di sebelah kiri terdiri dari 5 orang, dan semuanya mengenakan jubah putih. Jelas mereka adalah murid dari Dao Order. Adapun grup di sebelah kanan, mereka memiliki 5 anggota juga. Semuanya mengenakan pakaian hijau dan membawa peti pedang di punggung mereka. Mereka jelas berasal dari sekolah pedang kuno. Tidak hanya 3 pedang di alam agung sekolah pedang kuno yang datang ke sini, bahkan pedang lambat Wu Yanzong ada di sini. Hehe, sepertinya sekolah pedang kuno bertekad untuk melawan Dao Order sampai akhir kali ini. Pedang lambat Wu Yanzong yang sama yang menggunakan teknik pedang dasar untuk mengatasi ranah kultivasinya dan membunuh seorang Half Saint. Selain dia, siapa lagi yang layak disebut pedang lambat dia membunuh seorang Half Saint dengan teknik pedang fundamental saat dia masih di peringkat tinggi alam agung bertahun-tahun yang lalu. Sejak saat itu dan seterusnya, dia menjadi terkenal karena pertempuran itu. Sekarang, beberapa tahun telah berlalu, dan dia berada di alam raja. Kekuatannya saat ini mungkin mustahil untuk dipahami. Sepertinya sekolah pedang kuno mengirimnya untuk mendukung Yang Ye karena mereka tidak ingin orang itu, Yang Ye, diintimidasi atau diancam oleh para ahli Dao Order. Sepertinya sekolah pedang kuno benar-benar bertekad untuk melindungi Yang Ye. Tiba-tiba, sosok berjubah putih di sebelah kiri platform teleportasi tiba-tiba berdiri, dan kemudian semua orang menyaksikan saat mereka membungkuk dengan hormat ke arah tertentu. Yang lain di sini melihat ke arah itu, dan mereka melihat seorang wanita berjubah putih yang memegang sabit hitam di tangannya berjalan perlahan ke arah mereka. Wanita itu tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki fitur yang cantik dan halus dan sosok yang langsing. Saat dia berjalan perlahan dengan sabit di genggamannya, dia tampak seperti dewa kematian dari dunia bawah, dan dia memancarkan tekanan berat ke semua orang di sekitarnya. Dewa kematian, Kong Lian. Seseorang berteriak tanpa sadar. Menurut rumor, seseorang pasti akan mati kemanapun dia pergi. Dao Order benar-benar mengirimnya apa sebenarnya yang ingin dilakukannya apakah mereka berniat untuk melawan sekolah pedang kuno sekarang? Ini semakin serius. Anggota sekolah pedang kuno mengungkapkan ekspresi serius ketika mereka melihatnya. Jika Yang Ye selamat, kalian berlima masih akan mati. Jika Yang Ye mati, kalian semua akan mati bersamanya. Wanita itu melambaikan sabit di tangannya saat dia berjalan ke anggota sekolah pedang kuno, dan dia menatap mereka seolah-olah dia sedang melihat mayat. Terlebih lagi, nadanya tidak diragukan lagi. Silakan mencoba jika Anda memiliki kemampuan. Pria yang memimpin kelompok dari sekolah pedang kuno menatapnya saat dia berbicara dengan sikap riang. Saya mendengar bahwa Anda, pedang lambat, menunjukkan tanda-tanda kembali ke kesederhanaan. Saya ingin mengalaminya sendiri untuk waktu yang sangat lama. Kong Lian melanjutkan, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Kapan saja Wu Yanzong mengangguk. Banyak pembudidaya di sekitarnya mulai diam-diam bergerak mundur, dan mereka membuka ruang kosong yang sangat besar di sana.
Pada saat ini, hanya anggota sekolah pedang kuno dan Ordo Dao yang tinggal di ruang kosong itu. Tepat ketika suasana di antara mereka tegang, lingkaran cahaya di sekitar formasi teleportasi bergetar hebat dan semua orang segera melontarkan pandangan mereka. Tidak butuh waktu lama bagi seorang pria dan dua wanita untuk muncul di sana. Tatapan semua orang tertuju pada pria itu. Yang Ye, aku sedikit takut. Fan Meng mengencangkan cengkeramannya di tangan Yang Ye sementara suaranya sedikit gemetar. Dia tahu apa yang akan terjadi di sini bahkan sebelum mereka berteleportasi ke sini. Yang Ye terkekeh ringan dan berkata, Meng kecil, ingatlah bahwa sebagai seorang kultivator pedang, kamu seharusnya tidak takut pada langit, atau bumi, atau orang suci atau dewa di dunia ini. Kata yang bagus Wu Yanzong dan anggota lain dari sekolah pedang kuno berjalan ke Yang Ye. Wu Yanzong mengukurnya sebelum dia berkata, lakukan sesukamu. Tidak ada yang bisa mengganggumu dengan kultivasi yang lebih tinggi saat kamu di sini. Saya jamin itu dengan kehidupan. Yang Ye menatap Wu Yanzong dan yang lainnya sebentar, lalu berkata terima kasih. Setelah itu, dia berjalan ke anggota Dao Order dan berkata, Dao Order bermaksud untuk melawanku, Yang Ye, sampai salah satu dari kita dimusnahkan, kan? Kong Lin berkata, apa menurutmu kamu bisa bertahan? Yang Ye menjawab dengan sebuah pertanyaan, apakah kalian semua akan datang padaku sekaligus, atau akankah kamu melawan aku satu persatu? Semua orang di sini terperangah, dan itu termasuk anggota sekolah pedang kuno. Semuanya bersama-bersama. Banyak yang mengira telinga mereka menipu mereka bagaimanapun, mereka adalah murid dari Dao Order, dan mereka dikatakan sebagai orang jenius yang luar biasa mengerikan yang dapat mengatasi ranah kultivasi mereka untuk membunuh ahli yang kuat namun, Yang Ye sebenarnya meminta mereka untuk menyerangnya sekaligus. Selain itu bahkan termasuk Kong Lin yang berada di Realm Monarch. Sombong sangat sombong. Itu adalah kesan pertama yang dimiliki semua orang tentang Yang Ye. Kamu yakin tidak bercanda? Kong Lin menatap lekat-lekat pada Yang Ye saat dia berbicara. Apalagi sabit di genggamannya mulai berputar dengan cepat. Saat berputar, bahkan ruang di sekitarnya telah terbelah, menyebabkan banyak lingkaran hitam muncul di sekitarnya. Yang Ye tertawa kecil dan berkata, tahukah kamu aku sudah kesal dengan kalian semua. Satu datang hari ini, yang lain datang besok. Jika ini terus berlanjut, maka aku akan sangat kesal bahkan jika kalian semua tidak. Karena memang seperti itu, kenapa tidak langsung saja mengirim seseorang yang menurutmu kuat? Sejujurnya, saya sebenarnya sangat senang karena Anda semua terus-menerus mengirimkan kekayaan dan hidup Anda kepada saya secara berurutan. Karena saya sangat miskin. Namun, saya benar-benar tidak ingin membuang waktu lagi dengan Dao Order Anda juga. Jadi, kenapa tidak kalian semua melawanku sekaligus? Dia sudah memulihkan sebagian besar kekuatannya sekarang, dan hal yang paling ingin dia lakukan adalah mencari Xiao Yuxi, An Nanjing, Ding Xiaoyao, dan yang lainnya. Selain itu, dia bermaksud untuk mencari klan Zhuge milik tetuamu. Dia dapat dikatakan bahwa itu ada banyak hal yang menunggunya, dan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan di Dao Order. Yang Ye menjawab, saya tidak bercanda. Kalian semua bisa melawanku sekaligus. Jangan buang waktu semua orang lagi. Gumpalan keganasan muncul di sudut mulut Kong Lian. Dia akan menyerang ketika seorang pemuda di belakangnya berkata, kakak senior Kong, izinkan saya. Dao Order kami masih akan kehilangan muka jika Anda membunuhnya. Alasan dia berani berbicara seperti itu adalah karena itu. Kong Lian mengambil beberapa langkah ke depan, dan dia berhenti hanya beberapa sentimeter dari Yang Ye. Senyuman sengit masih tersisa di sudut mulutnya saat dia berkata, jika kamu selamat hari ini, maka aku akan meninggalkan Dao Order atas kemauanku sendiri, dan aku pasti akan membunuhmu bahkan jika aku harus pergi ke ujung dunia. Tahukah kamu? Yang Ye berkata, banyak orang ingin membunuh saya di masa lalu. Tapi sekarang, rumput di kuburan mereka mungkin lebih tinggi darimu. Apakah begitu? Kong Lian tiba-tiba tersenyum saat dia berkata, saya harap kamu tidak mati. Kalau tidak, saya akan sangat bingung dan tertekan. Karena aku tidak pernah merasakan desakan untuk membunuh seseorang kamu. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosong? Yang Ye tiba-tiba menyela dan berkata, jika kamu tidak akan menyerang, pergilah. Jangan buang waktuku. Dia menatapnya sebentar sebelum dia berkata, aku harap kamu masih bisa tetap begitu sombong nanti. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik untuk menatap pria yang berdiri di belakangnya. Lin Kai, santai saja. Jangan langsung bunuh dia. Lin Kai berbicara dengan acuh tak acuh, aku akan membuatnya bernapas untukmu, kakak senior. Kong Lin mengangguk sedikit sebelum minggir. Sementara itu, Wu Yanzong tiba-tiba berjalan ke Yang Ye dan berkata, teknik telapak tangannya sangat luar biasa. Dia pernah mengandalkannya untuk melawan binatang iblis setengah Saint Realm. Anda tidak boleh meremehkannya.
Yang Ye mengangguk, dan kemudian dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah Lu Waner di sekolah pedang kuno sekarang? Wu Yanzong tercengang oleh pertanyaan ini, dan kemudian dia mengangguk, kakak senior Lu memang ada di sana. Namun, dia dalam budidaya pintu tertutup untuk mengisi ke alam setengah sein. Tidak ada yang diizinkan mengganggunya. Anda tahu dia. Jadi itu sebabnya. Yang Ye sedikit mengerti. Berbicara secara logis, dia telah mendapatkan sedikit reputasi sejak dia tiba di prefektur Pine. Jadi, Lu Waner, An Nanjing, dan yang lainnya harus tahu bahwa dia telah tiba di sini. Terutama Lu Waner. Bagaimanapun, dia telah menyebabkan keributan yang bahkan membuat khawatir para petinggi sekolah pedang kuno, jadi tidak masuk akal baginya untuk tidak menyadarinya. Sekarang, dia akhirnya mengerti kenapa. Ternyata Lu Waner berkultivasi dengan pintu tertutup. Tapi dia masih bingung. Lagi pula, bukankah tidak mungkin An Nanjing, Nether Maiden, Ding Xiaoyao, Xiao Yuxi, dan yang lainnya berada dalam kultivasi pintu tertutup pada saat yang sama jika mereka mendengar tentang dia, maka mereka pasti akan datang untuk menemukannya. Namun, tidak satu pun dari mereka datang sampai sekarang. Apakah mereka tidak berada di prefektur Pine alis yang Ye terjalin erat? Kamu bisa meluncurkan serangan pertama tiba-tiba, Lin Kao menyela pikiran Yang Ye. Yang Ye melirik Lin Kai dan berkata, berapa banyak batu energi tingkat ekstrim yang kamu bawa? Lin Kai menjawab, sekitar 200.000. Saya telah mengumpulkannya selama beberapa tahun sekarang. Tapi apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengambilnya dari saya? Yang Ye membalik telapak tangannya, dan sarung kuno muncul di genggamannya. Dia menyarungkan pedangnya dan berkata, saya tidak suka membuang waktu. Jadi, mari kita tentukan hidup dan mati dengan satu gerakan. Begitu dia selesai berbicara, pedangnya meninggalkan sarungnya, dan kemudian pedang Dao Rang di genggamannya hancur bersama dengan raungan pedang yang melesat ke langit. Pedang itu hancur, dan seberkas cahaya bersinar. Tubuh Lin Kai langsung terbelah menjadi dua, dan organ dalamnya menyembur ke seluruh tanah bersama dengan darahnya. Benar-benar adegan berdarah. Itu adalah pembunuhan instan. Hanya dengan satu serangan. Lingkungan menjadi sunyi senyap. Semua penonton menatap Yang Ye dengan tidak percaya, dan sepertinya mereka telah membatu. Tidak ada yang mengira Lin Kai benar-benar terbunuh dari satu serangan dan tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali, dan ini bahkan termasuk anggota sekolah pedang kuno dan Kong Lian. Lagi pula, Lin Kai adalah seorang jenius yang mengerikan di peringkat tinggi alam agung yang pernah tetap tak terkalahkan dalam pertempuran dengan binatang iblis di alam setengah sein, namun sekarang, dia benar-benar tidak dapat menahan satu ayunan pedang Yang Ye. Itu membuat mereka bertanya-tanya apakah Yang Ye adalah half saint peringkat tinggi. Yang Ye mengulurkan tangannya dan melambaikannya, dan kemudian cincin spasial di jari Lin Kai terbang ke genggamannya. Dia mengangguk sedikit setelah memeriksa isinya. Karena Lin Kai tidak berbohong, dan memang ada 200.000 batu energi tingkat ekstrim di dalamnya. Setelah dia menyimpannya, Yang Ye menatap anggota lain dari Dao Order dan berkata, bermain dengan kalian semua seperti bermain game dengan anak-anak. Itu sama sekali tidak ada artinya. Tapi tidak apa-apa karena kalian semua cukup kaya, namun kebetulan saya kekurangan batu energi tingkat ekstrim. Sekarang, yang ingin saya ketahui adalah jika Anda semua akan menyerang saya bersama-sama, dan akankah Anda melawan saya satu persatu? Itu sombong, sangat sombong. Tak perlu dikatakan, apa yang dikatakan Yang Ye sangat sombong, tetapi semua orang merasa bahwa dia memenuhi syarat untuk melakukannya. Menurut para penonton, Yang Ye bertingkah angkuh karena sengaja menamparkan wajah Dao Order. Tapi menurut Yang Ye, dia hanya menyatakan fakta. Bukan karena para jenius dari Ordo Dao ini lemah, Dao Order lah yang meremehkan kekuatannya. Karena dia pernah berada di peringkat ke-9 dari Monarch Realm. Selain itu, kekuatan bertarungnya telah setara dengan Half Saint kelas menengah dari benua yang mendalam, dan dia bahkan bisa melawan Half Saint bermutu tinggi di sana. Namun, Dao Order telah mengirim ahli Exalt Realm untuk membunuhnya. Dalam keadaan seperti itu, Dao Order jatuh ke dalam perangkap yang mematikan. Sepertinya mataku mengkhianatiku, Kong Lian berbicara dengan suara berat. Hanya serangan itu saja yang membuatnya menyadari bahwa kekuatan Yang Ye berada pada level yang sama dengannya, dan bahkan mungkin lebih kuat darinya. Karena bahkan dia tidak bisa langsung membunuh Lin Kai. Yang Ye melirik anggota Ordo Dao dan berkata, karena tidak ada yang melangkah maju, maka aku akan pergi. Saat dia berbicara, dia menatap Fan Meng dan Fan Li. Keduanya memahami niatnya dan buru-buru berjalan ke sisinya. Yang Ye meraih tangan Fan Meng dan mulai berjalan ke depan. Seorang pemuda berjubah putih dari Dao Order hendak melangkah maju, tapi dia dihentikan oleh Kong Lian, kamu bukan tandingannya.
Pemuda itu berbicara dengan sungguh-sungguh, Dao order kami pasti akan ditertawakan jika dia diizinkan pergi begitu saja. Menyebabkan Dao order kita ditertawakan, dia pikir dia siapa. Tiba-tiba, raungan marah yang terdengar seperti auman binatang buas bergema, dan kemudian ledakan tajam bergema di udara sebelum sinar energi pedang keemasan menebas dari langit. Targetnya adalah Yang Ye. Cahaya dingin melintas di mata Yang Ye saat dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan kemudian dia menghancurkannya ke arah energi pedang. Bang! Energi pedang diledakkan hingga menyebar, dan gelombang energi yang kuat dengan cepat tersapu dari sana, menyebabkan tanah di sekitarnya langsung retak. Semua penonton tercengang dengan pemandangan ini, dan mereka buru-buru mundur. Fan Li dengan cepat menarik Fan Meng kembali bersamanya juga. Karena jika mereka terus berada di sisi Yang Ye dalam keadaan seperti itu, maka mereka hanya akan menjadi beban baginya. Setelah gelombang energi menyebar, seorang pria muncul dalam bidang penglihatan mereka. Pria itu memiliki sosok tinggi dan tegap yang setidaknya 3 kali lebih besar dari orang biasa. Hanya satu lengannya yang setebal paha orang dewasa sementara matanya tampak seukuran kepalan tangan. Selain itu, dia memiliki pedang besar yang cocok dengan ukurannya yang bertumpu di bahunya. Pria itu tidak merasa seperti manusia, melainkan binatang buas dari dalam pegunungan. Menba ini Menba beberapa kaget. Menba bisa dianggap sangat terkenal di seluruh prefektur Pine, dan dia juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Dia kejam, dan gila. Mungkin dia bukan yang terkuat di antara generasi muda Ordo Dao, tapi dia pasti orang yang paling ditakuti orang lain, dan itu tidak lain adalah karena dia benar-benar orang gila. Menba melirik Yang Ye, namun tatapannya tertuju pada Fan Meng dan Fan Li pada akhirnya, dan ada tak terselubung di matanya, kalian berdua milik Yang Ye. Haha, dia benar-benar cukup beruntung untuk benar-benar memiliki keindahan kecil yang cantik untuk menemaninya sepanjang jalan. Jangan khawatir, begitu aku memenggal kepala Yang Ye, aku akan menjaga kalian berdua sebagai gantinya. Saya jamin bahwa saya akan membuat Anda berdua tidak bisa turun dari tempat tidur setiap malam. Hahaha. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke Yang Ye, dan seutas energi pedang merobek udara dan langsung tiba di depan Yang Ye. Ekspresi Yang Ye tetap tidak berubah saat dia menghancurkan tinjunya ke depan, dan energi pedang langsung hancur berkeping-keping. Yang Ye melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya ditembakkan dari dalam peti pedang seorang murid dari sekolah pedang kuno dan jatuh ke genggamannya. Setelah itu, Yang Ye mulai berjalan menuju Menba, sepertinya Dao ordermu tidak hanya bermaksud untuk membunuhku, ia bahkan tidak berniat untuk melepaskan teman-temanku. Menba menghantamkan pedangnya ke tanah, dan tanah langsung bergetar hebat sementara retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar dengan cepat. Ada jejak kegilaan dan keganasan di sudut mulutnya saat dia berbicara, tentu saja tidak. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu nanti. Aku akan membuatmu berlutut di depan gerbang kota. Tahukah Anda apa yang akan Anda lakukan saat berlutut di sana? Anda akan melihat wanita Anda menerima pelanggan mereka. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia tertawa terbahak-bahak dan menunjuk pada Fan Meng dan Fan Li, orang-orang di kota, dengarkan aku, saya akan melumpuhkan budidaya mereka nanti dan membuat mereka berbaring di depan gerbang kota. Anda hanya perlu membayar 1 energi stone untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Ingat, hanya 1 batu energi. Hahaha. Wajah Fan Li dan Fan Meng menjadi sedikit pucat. Fan Meng memegang erat tangan Fan Li sementara sosoknya sedikit gemetar. Sementara Fan Li relatif tenang, ada teror di matanya. Di mata mereka, Dao Order adalah eksistensi yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat dari Fan Clan mereka, atau harus dikatakan bahwa itu adalah keberadaan yang harus mereka hormati di masa lalu. Namun sekarang, keberadaan yang harus mereka hormati di masa lalu ini dimaksudkan untuk membunuh mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasa takut? Yang Ye mulai tersenyum, dan dia tersenyum pada Menba saat dia berkata, sejak saya tiba di dimensi Radiant, ini pertama kalinya saya berpikir untuk memusnahkan Dao Order. Hancurkan Dao Orderku. Tiba-tiba, tawa dingin bergema dari atas, Yang Ye, kamu benar-benar jenius yang luar biasa. Anda belum memahami maksud pedang namun tidak lebih lemah dari para pembudidaya pedang yang telah memahami maksud pedang peringkat surga. Namun, hancurkan Dao Order saya. Kamu pikir kamu siapa? Jika itu bukan pertarungan antara junior, aku akan membunuhmu hanya dengan 1 ayunan telapak tanganku. Yang Ye menjawab, lalu mengapa kita tidak menunggu dan melihat? Kalau begitu kita akan suara itu bergema dari langit, biarkan aku melihat apakah kamu, Yang Ye, dapat menghancurkan Dao Orderku, dan aku bahkan lebih penasaran apakah kamu akan dapat bertahan hidup hari ini. Menba, seperti yang kau katakan, jangan bunuh dia nanti. Dao Orderku akan membiarkan dunia menyaksikan konsekuensi melawan kita. Jangan khawatir,
Tetua Menba tersenyum, aku tidak akan membunuhnya nanti. Aku akan melumpuhkannya dan menjadikannya seorang kasim. Setelah itu, aku akan membuatnya berlutut di depan gerbang kota dan melihat bagaimana para wanitanya mengerang di bawah pria lain sepanjang siang dan malam. Yang Ye berbalik untuk melihat Fan Meng dan Fan Li, apakah kalian berdua takut? Fan Meng segera menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak takut apa-apa saat kamu di sini. Kamu akan takut sebentar lagi. Menba tertawa ganas, dan kemudian dia menatap Kong Lian, kakak senior Kong, ayo kita bunuh semua murid sekolah pedang kuno ini, oke kami tidak akan menggertak yang lemah, dan kami akan melawan mereka yang berada di alam budidaya yang sama. Mari kita biarkan dunia melihat apakah Dao Order atau sekolah pedang kuno lebih kuat. Kong Lian berbicara dengan sungguh-sungguh, dia sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia lebih kuat dariku? Begitu Menba selesai berbicara, tekanan menakutkan tiba-tiba melonjak keluar dari dalam dirinya, dan kemudian ruang tampak seperti mendidih dan mulai bergetar. 1 stone tingkat surga ranking Slaughter Intent. Ekspresi semua orang di sini menjadi pucat. Menba mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Yang Ye, bunuh. Kong Lian dan yang lainnya langsung menyerang begitu mereka mendengarnya. Tapi mereka tidak menyerang Yang Ye, mereka menyerang murid lain dari sekolah pedang kuno sebagai gantinya. Yang Ye, jangan khawatirkan kami dan lawan pertempuranmu selama kamu kembali hidup-hidup ke sekolah pedang kuno, maka itu akan sangat berharga bahkan jika kita mati. Begitu Wu Yanzong selesai berbicara, seberkas cahaya langsung keluar dari dalam dada pedang di punggungnya dan menembak ke arah Kong Lian. Pada saat yang sama, 4 murid lainnya di belakangnya mengangkat pedang mereka dan menyerang murid lain dari Ordo Dao. Yang Ye, aku akan membunuhmu dalam 10 langkah. Menba meraung marah saat dia menembak secara eksplosif ke arah Yang Ye, dan pedangnya membawa kekuatan untuk memisahkan dunia saat menebas ke arah Yang Ye. Kekuatan yang dibawa oleh pedang itu begitu kuat sehingga menekan ruang di sekitarnya sampai melengkung, dan itu sangat mengejutkan. Semua murid Dao Order di sini akan mati hari ini. Yang Ye membalik telapak tangan kanannya, dan pedang muncul di genggamannya. Setelah itu, dia dengan cepat membuat gerakan menjentikan dengan itu. Pedang dan pedang bertabrakan satu sama lain. Keduanya langsung bergetar hebat sementara ruang angkasa bahkan hancur berantakan. Aku akan melumpuhkanmu dengan satu serangan. Yang Ye menikamkan pedangnya ke sarung kuno sebelum dengan cepat menariknya. Sebuah raungan pedang melesat ke langit saat pedang itu hancur, dan kemudian seberkas cahaya melintas. Wajah Menba berubah muram, dan dia tidak berani bertindak sembarangan sedikit pun. Dia segera mengambil pedangnya di kedua tangannya sebelum menebasnya dengan cepat. Heavenbreaker. Segera setelah suaranya bergema, gelombang energi pedang keluar dari ujung pedang, dan kemudian menghantam energi pedang. Namun, semua orang di sini menyaksikan dengan takjub saat energi pedang Menba langsung terpotong menjadi 2 seolah-olah itu hanya selembar kertas tipis. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Menba kaget, dan dia akan menghindar. Sayangnya, sudah terlambat, dan energi pedang Yang Ye hendak menghancurkan dadanya. Menba ketakutan dan dengan cepat meletakkan pedangnya di depan dadanya untuk memblokir serangan itu. Pedang itu bergetar hebat namun tidak pecah. Namun, Menba yang berdiri di belakangnya terlempar terbang. Menba tidak mati, tentu saja. Tapi serangan itu telah membuatnya berlumuran darah. Terlebih lagi, ketidakpercayaan masih tersisa di matanya karena serangannya itu adalah sesuatu yang bahkan mustahil bagi seorang Half Saint untuk menghancurkannya dengan mudah. Tiba-tiba, Yang Ye muncul di hadapannya. Yang Ye menginjak-injak wajah Menba namun tidak melihatnya. Yang Ye melihat ke langit sebagai gantinya dan berkata, Dao Order, lihat saja aku bisa membunuh muridmu seperti anjing. Saya bisa membunuh mereka sesuka hati. Anda tidak percaya saya akan mendemonstrasikannya sekali lagi. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye melambaikan tangannya dan pedang tiba-tiba terbang ke genggamannya. Dia membungkusnya sebelum dengan cepat menggambarnya. Pedang hancur sementara sinar cahaya melintas, dan kemudian seorang murid berjubah putih dari Dao Order langsung dipotong menjadi 2 di pinggang. Pedang datanglah padaku. Begitu dia berbicara, pedang lain terbang ke genggamannya. Saya khawatir Anda mungkin belum melihatnya dengan jelas, jadi saya akan mendemonstrasikannya lagi. Begitu dia selesai berbicara, pedangnya meninggalkan sarungnya dan hancur. Sementara itu, seorang murid berjubah putih di kejauhan langsung tewas. Pedang suara Yang Ye bergema sekali lagi. Pedang memasuki sarungnya sebelum Yang Ye menarik dengan cepat sekali lagi. Selain Kong Lian yang berada di Monarch Realm, semua murid berjubah putih dari Dao Order dibelah menjadi 2. Pada saat ini, pikiran semua orang di sini menjadi kosong, termasuk Kong Lian, dan mata Kong Lian dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini, murid-murid sekolah pedang kuno sangat terkejut.
Mereka juga tidak pernah membayangkan bahwa Yang Ye sebenarnya sangat menakutkan. Tuhanku, semuanya adalah murid berjubah putih dari Ordo Dao, tapi dia membunuh mereka seperti sedang memotong sayuran. Adapun penonton, sebagian besar bahkan tidak berani mempercayai mata mereka. Lingkungan menjadi sunyi, benar-benar sunyi. Saya akui bahwa kami meremehkan Anda. Kami sangat meremehkanmu. Sementara itu, suara rendah terdengar dari langit, dan suara itu membawa jejak niat membunuh, namun sebagian besar dipenuhi dengan keterkejutan. Yang Ye tertawa dengan ejekan sebelum dia menatap Menba. Pada saat ini, Menba sedang menatapnya dengan mata penuh keganasan. Bukan karena Menba tidak mau bergerak, tapi karena dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kaki Yang Ye berada di atas perutnya, dan itu seperti gunung yang menekannya, menyebabkan dia hampir mati lemas. Saya orang yang berpikiran sempit, dan saya tidak tahan dengan apapun yang saya tidak suka berada di depan saya. Yang Ye menatap Menba dan berkata, apa yang kamu katakan sebelumnya benar-benar membuatku tidak senang. Jadi, aku telah memutuskan untuk menjadikan kematian sebagai mimpi untukmu. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye mengangkat pedangnya dan menusuknya ke mulut Menba sebelum mengguncangnya dengan ringan. Lidah Menba langsung dipotong-potong. Pada saat yang sama, kakinya menekan, dan ledakan teredam terdengar dari perut Menba. Dia secara alami memotong lidah Menba dan menghancurkan dantiannya sehingga Menba tidak bisa mengambil nyawanya sendiri. Beraninya kamu, raungan marah bergema di langit, dan kemudian telapak tangan besar merobek ruang dan segera muncul di atas Yang Ye. Itu akan mencakar Yang Ye menjadi beberapa bagian ketika sinar energi pedang tiba-tiba keluar dari langit. Itu sangat cepat dan langsung mengenai telapak tangan yang sangat besar, menyebabkannya bergetar hebat sebelum dengan cepat menyusut kembali. Nangong Tian, suara rendah yang membawa niat membunuh yang kejam bergema di langit. King Wuji, bukankah kamu malu pada dirimu sendiri karena ikut campur dalam bisnis generasi muda? Segera setelah suara ini selesai bergema di udara, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah yang merupakan campuran hijau dan putih muncul di langit di atas semua orang. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua muncul di hadapannya. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh jubahnya, menyebabkan tidak mungkin untuk melihat penampilannya. Pria berjubah abu-abu berbicara dengan suara yang dalam, Nangong Tian, sepertinya sekolah pedang kuno Anda bermaksud untuk bertindak melawan Ordo Dao saya. Tidak semuanya. Nangong Tian berbicara dengan acuh tak acuh. Bukankah normal bagi junior untuk bertarung satu sama lain? Orang itu, Menba, dari Ordo Dao Anda membunuh banyak murid sekolah pedang purba saya di masa lalu, tetapi sekolah pedang purba saya tidak mengucapkan sepatah kata pun, kan jika mereka terbunuh dalam pertempuran dengan seseorang di ranah kultivasi yang sama, maka itu karena mereka tidak memiliki keterampilan dan kemampuan. Jika murid sekolah pedang purbaku mati di tangannya, itu karena mereka tidak berlatih cukup baik. Namun sekarang, ketika murid Ordo Dao Anda kalah dari murid sekolah pedang purba saya, seorang senior seperti Anda benar-benar bermaksud untuk ikut campur. Tak perlu dikatakan, itu benar-benar penghinaan. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Nangong Tian menunjuk ke arah Yang Ye dan berkata, yang akan saya katakan adalah bahwa selama murid Ordo Dao Anda yang berada di ranah kultivasi yang sama dengannya mampu membunuhnya, maka Anda dapat melakukan apa yang Anda suka dengannya. Sekolah pedang kuno saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang itu, namun, jika Dao Order Anda berniat untuk bertindak tanpa malu-malu dan bermaksud untuk menggertak yang muda, maka sementara sekolah pedang kuno saya mungkin tidak dapat membuatnya tetap hidup, kami menjamin bahwa kami akan membunuh setiap jenius yang diperoleh Dao Order Anda di masa depan. Sekolah pedang kuno tidak bisa dikatakan memiliki hubungan dekat dengan Yang Ye, tapi Yang Ye benar-benar tidak bisa dibiarkan diintimidasi dan dibunuh oleh seseorang di alam budidaya yang lebih tinggi. Jika tidak, itu tidak hanya akan mengecewakan murid-murid sekolah pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya, itu akan setara dengan menyebabkan sekolah pedang kuno kehilangan seorang jenius yang luar biasa dalam pedang Dao dan menjadi bahan tertawaan seluruh prefektur. Bisa dikatakan bahwa nasib Yang Ye terkait dengan kehormatan Dao Order, tetapi itu juga terkait dengan kehormatan sekolah pedang kuno. Orang tua berjubah abu-abu itu terdiam. Sementara itu, Yang Ye mulai bergerak. Dia menyeret Menba yang berada di ambang kematian saat dia berjalan maju, selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, dia berhenti dan menatap Wu Yanzong, kakak senior, tolong bawa mayat murid-murid lain dari Ordo Dao. Wu Yanzong melirik Yang Ye sebelum dia mengangguk. Sama seperti itu, Wu Yanzong dan yang lainnya masing-masing menyeret mayat saat mereka mengikuti Yang Ye. Beraninya kamu, pria berjubah abu-abu itu sangat marah saat menyaksikan pemandangan ini. Namun, seberkas energi pedang merobek langit dan muncul di depannya. Saudara King, kita sudah lama tidak berdebat.
Karena kita bisa bertemu satu sama lain hari ini, lalu kenapa kita tidak berdebat sekarang? Begitu Nangong Tian selesai berbicara, energi pedang langsung menutupi langit. Kedua ahli luar biasa itu bertarung di langit, tapi Yang Ye tidak berhenti sama sekali. Dia hanya menyeret Menba saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Menba menatap Yang Ye dengan kesal dan ingin pindah, tapi dia tidak bisa bergerak lagi. Karena Yang Ye telah melumpuhkan anggota tubuhnya dan meridian di dalamnya, jadi dia tidak bisa mengambil nyawanya sendiri bahkan jika dia mau. Sepanjang jalan, banyak orang mengikuti di belakang Yang Ye karena mereka penasaran dengan niat Yang Ye. Kerumunan secara bertahap menyadari kemana tujuan Yang Ye. Karena itu searah dengan gerbang kota. Tiba-tiba, Kong Lian berdiri di depan Yang Ye dan yang lainnya. Kong Lian tidak berbicara sepatah kata pun, tetapi sabit hitam di tangannya mulai berputar-putar dengan liar sementara untaian aura menakutkan keluar dari dalam dirinya. Bahkan ruang mulai bergetar sebelum aura yang dipancarkannya. Kong Lian mengangkat sabitnya perlahan dan mengarahkannya ke Yang Ye. Kamu sangat kuat. Saya perhatikan bahwa Anda belum menggunakan kekuatan penuh Anda sekarang. Aku benar-benar ingin tahu tentang seberapa kuat pendalam alam agung sepertimu. Sementara itu, Wu Yanzong tiba di depan Yang Ye sementara pedang besi muncul di genggamannya. Kong Lian, menindas seseorang di alam kultivasi yang lebih rendah adalah aib. Apakah Anda tidak ingin mengalami pedang lambat saya akan mengizinkan Anda untuk mengalaminya sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Wu Yanzong tidak menunggu penolakannya dan hanya menikam pedangnya ke depan dengan cara yang sangat sederhana. Itu adalah serangan yang sangat biasa, sangat biasa. Itu seperti sesuatu yang umum yang tidak ada yang istimewa tentangnya. Namun, itu persis serangan yang menyebabkan ekspresi Kong Lian berubah. Teknik pedangnya tidak buruk. Yang Ye mengangguk, lalu dia melanjutkan ke depan sambil menyeret Menba. Dia mengambil beberapa langkah sebelum dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia menatap Kong Lian yang sedang bertempur sengit dengan Wu Yanzong. Aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikannya jika kamu selamat. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye terus berjalan menuju gerbang kota. Murid-murid sekolah pedang kuno yang mengikuti di belakangnya dengan cepat mengambil mayat yang telah diseret Wu Yanzong sebelum mengikuti Yang Ye. Beraninya kamu Anda benar-benar berani mempermalukan Dao Order saya. Tiba-tiba, seorang pria berjubah putih melintas dari jauh. Namun, dia bahkan belum mendekat ketika seutas energi pedang menebasnya menjadi dua. Yang Ye Fan Meng terkejut, dan dia buru-buru berlari ke Yang Ye. Karena darah benar-benar merembes dari sudut mulut Yang Ye. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu khawatir, ini hanya masalah kecil. Benar, ingatlah untuk melepaskan cincin spasial dari mayat itu. Semua itu adalah harta karun. Apakah kamu baik-baik saja? Fan Meng hampir menangis karena dia sepertinya tidak baik-baik saja, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Jangan khawatir, saya tahu batasan saya. Yang Ye tersenyum, dan kemudian dia menoleh untuk menatap murid sekolah pedang kuno di belakangnya. Saudaraku, bukankah menyeret mereka seperti ini sedikit terlalu merepotkan? Bagaimana kalau kita mendapatkan tali dan merangkai mayat mereka? Bukankah itu lebih mudah? Saya Lin Xiao. Pria itu melanjutkan, Anda yakin ingin melakukan itu? Yang Ye mengangguk, tentu saja. Dia melirik Yang Ye dalam dan panjang sebelum dia mengangguk. Tidak butuh waktu lama bagi semua murid lain dari Dao Order selain Menba untuk diikat bersama seperti tusuk daging. Banyak orang di sekitar yang tercengang oleh pemandangan seperti itu. Dia bermaksud untuk benar-benar mempermalukan Ordo Dao. Jelas, rekonsiliasi tidak mungkin dicapai antara Yang Ye dan Dao Order. Begitu saja, Yang Ye menyeret Menba saat dia berjalan menuju gerbang kota sementara Lin Xiao berdiri di belakangnya dengan seutas tali di tangannya. Mayat 5 murid berjubah putih dari Dao Order diikat bersama di tali itu. Yang Ye tampaknya berada dalam kondisi yang relatif lebih baik karena dia masih setenang dan tenang seperti sebelumnya. Namun, gelombang emosi yang menggelora melonjak melalui hati Lin Xiao dan yang lainnya. Sekolah pedang kuno dan Ordo Dao telah bertarung berkali-kali, dan murid dari kedua belah pihak telah membunuh dan menghina yang lain. Namun, ini adalah pertama kalinya Dao Order dipermalukan seperti ini. Pada saat ini, kekhawatiran di hati mereka jauh lebih besar daripada kebahagiaan dan kegembiraan yang mereka rasakan. Karena kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan perang meletus antara sekolah pedang kuno dan Ordo Dao. Jika dua sekte peringkat platinum mulai bertarung, maka itu akan mempengaruhi seluruh prefektur. Sekolah pedang kuno Anda mendekati kematian. Tiba-tiba, suara lain bergema dari kerumunan yang jauh, dan kemudian sosok melesat ke arah kelompok Yang Ye. Pedang Yang Ye melambaikan tangannya, lalu sebuah pedang tiba-tiba terbang keluar dari kerumunan dan berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki genggaman Yang Ye. Dia membungkusnya dan menariknya dengan cepat.
Pedang itu hancur, seberkas cahaya menyala, dan kemudian kematian turun. Begitu saja, ada mayat lain yang diikat di tali. Murid dari Dao Order menembak tanpa henti dari dalam kerumunan. Ada yang memakai jubah putih, jubah hitam, bahkan jubah merah. Namun, semuanya diikat ke tali tanpa kecuali. Sekarang, setidaknya ada lebih dari 40 mayat terikat padanya. Semuanya milik Dao Order. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok Yang Ye untuk mencapai gerbang kota. Yang Ye meletakkan Menba di tanah sebelum dia berbalik untuk menatap Lin Xiao. Saudara Lin, bantu aku mengatasi selusin Beast of Desire. Ekspresi Lin Xiao berubah sedikit. Dia melirik Menba, dan kemudian dia merenung dalam-dalam sebelum dia berkata, hanya membutuhkan satu ayunan pedang. Benar-benar tidak perlu untuk itu. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata itu akan membuatnya mudah lepas. Dia bisa menghina saya karena saya hanya akan membunuhnya paling banyak. Tapi karena dia menghina teman-temanku, maka aku akan membuat kematian menjadi sesuatu yang sulit untuk dia capai. Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan mempermalukan teman-temanku sekarang, saya akan membuat dia secara pribadi mengalami bagaimana rasanya. Teror akhirnya muncul di mata Menba saat mendengar ini. Lin Xiao menatap Yang Ye sebentar, lalu dia mengangguk dan pergi. Yang Ye berjalan ke ujung tali, lalu dia meraihnya sebelum melompat ke tembok kota, dan kemudian dia mengikat tali di sana. Sama seperti itu, sederetan mayat digantung di tembok kota-kota pencerahan bela diri. Sementara itu, Lin Xiao telah kembali, dan dia membawa lebih dari selusin Beast of Desire bersamanya. Yang Ye menunjuk Menba. Binatang buas itu langsung melolong sebelum menyerbu ke arah Menba. Yang Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, bukankah Dao Ordermu ingin bermain kalau begitu ayo main. Baiklah, kami akan bermain denganmu sebuah suara bergema dari langit. Itu adalah suara orang suci.